saya ini kan dulu. Ini tidak bisa dikecilkan. Sebentar. Nah, supaya saya masih bisa tetap melihat teman-teman, saya besarkan. Terlalu besar. Bun, nggak bisa, Bun. Nah, ini kita mulai. Ini pusat data dan informasi dari Kementerian Kesehatan. Kita mulai masuk di info, data dan informasi tentang sindrom Down ya. Ini yang terbaru begitu. Nah, di sini teman-teman akan melihat bagaimana secara konsep apa itu sindrom Down atau Down syndrome ya. Jadi di sini semoga terlihat ya, tulisannya kecil-kecil, tapi kalau saya perbesar nanti agak sulit menggesernya. Bentar, coba saya naikkan. Nah, oke, semoga bisa lebih terlihat ya. Nah, di sini dikatakan sindrom Down ya atau Down syndrome ini ya adalah sebuah kelainan genetik ya yang dibawanya sejak lahir. Begitu. Nah ya, saya mendengar istilah kalau dokter kandungan bilang ketika adonannya sudah jadi begitu, jadi tidak bisa berubah karena sifatnya ini genetik ya, dibawa sejak lahir ketika saat masa embrio atau cikal bakal bayi tersebut. Nah, kenapa penyebabnya adalah kelainan dalam kromosomnya ya, kesalahan dalam pembelahan sel yang disebut dengan non-disjunction. Nah, sehingga menghasilkan kromosom, dua salinan kromosom, jadi lebih gitu kromosomnya itu ya, itu di kromosom nomor 21, sehingga disebut juga trisomi ya, trisomi kromosom. Nah, seperti itu. Sehingga di sini nih ya, sejak 2012 setiap tanggal 21 Maret itu biasanya selalu diperingati untuk Hari Sindrom Down sedunia. Nah, seperti itu ya. Karena di sini menandakan keunikan 3 kopi kromosom ke-21. Jadi filosofi kenapa diambil 21 Maret ini adalah Hari Down Syndrome sedunia, karena dari filosofinya 3 itu untuk 3 kopi atau trisoma tadi, 21 itu adalah menandakan bahwa kromosom yang ke-21 yang berlainannya. Jadi kromosom itu harusnya membelah jadi 2, ini membelah jadi 3 gitu. Ya, gitu teman-teman. Ya itu Masya Allah, makanya genetik kita ya, kromosom kita yang 23 dari ibu, 23 dari ayah ya, bergabung dari 46 gitu. Ya, nah 21 ini harusnya bergabungnya 2, ini menjadi 3. Nah, seperti itu. Jadi filosofinya kenapa diperingati Hari Down Syndrome itu setiap tanggal 21 bulan Maret gitu ya. Saya dulu pernah mengikutinya Hari Autis Sedunia, tapi lupa tanggalnya. Kalau ini malah saya baru ngeh filosofinya bahwa Hari Down Syndrome sedunia kenapa ditetapkan tanggal seperti itu, memang dengan filosofi genetisnya gitu ya Bunda, bisa dipahami ya. Nah, diingat ya tetap, jadi betul juga gitu yang mencanangkan Hari Down Syndrome sedunia itu. Nah, di sini juga WHO mengestimasi, memprediksi ya, terdapat 1 kejadian ya anak kelahiran itu yang memiliki sindrom Down per 1000 kelahiran. Ini dari tahun 2019 ya. Dan pasti prevalensi atau angka kemunculannya akan terus-menerus seperti itu ya. Nah, jadi 1 dari 1000 kelahiran hingga 1 kejadian per 1100 kelahiran di dunia. Maka setiap tahunnya sekitar 3.000 hingga 5.000 anak lahir dengan kondisi Down syndrome ini. Ya, ketika kita memiliki putra-putri yang normal ya, tumbuh sehat, lengkap, sempurna, itu merupakan anugerah luar biasa begitu. Nah, WHO memperkirakan ada 8 juta penderita sindrom Down di seluruh dunia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada jenis-jenisnya teman-teman, secara klinis ya bisa terlihat ada mosaicism ya, sindrom Down di mana kombinasi sel beberapa, ini saya pikir tidak terlalu
karena klinis sekali ya, jadi saya tidak masalah begitu. Nih di sini nih, ya diagnosis sindrom Down ditegakkan dengan dua cara, yaitu sebelum lahir. Ada dua kategori tes ya untuk sindrom Down yang dapat dilakukan sebelum lahir. Ada tes screening, ada juga tes diagnostik ya. Nah, maka penting tuh untuk memeriksakan prenatal ya gitu. Nah, di sini pemeriksaan prenatal juga memperkirakan kemungkinan janin mengalami sindrom Down ya. Tapi di sini tes ini pun tidak akan memberikan kepastian apakah janin menderita sindrom Down atau tidak begitu. Saya tetap terdengar, nanti diinterupsi kalau suara saya kurang jelas ya. Saya sambil on off karena sinyalnya Siap, Bunda. di saya gitu. Nah, kemudian tes ini juga tadi tidak dapat memberikan jaminan apakah janin menderita sindrom Down atau tidak. Tapi ya tes ini memberikan diagnosis pasti dengan akurasi 100 ya, kalaupun akurasinya 100% tapi jaminan nanti lahirnya ya kita memiliki Tuhan begitu ya. Nah, kemudian tes screening pralahir gitu yang tersedia untuk wanita hamil adalah tes darah dan USG atau sonogram. Nah, ya dimana nanti tes darah ini mengukur jumlah berbagai zat dalam darah begitu ya. Kemudian bersama dengan usia ini digunakan untuk memperkirakan peluangnya untuk memiliki anak dengan sindrom Down. Tes darah ini sering dilakukan bersamaan dengan sonografi. Ya. Kalau mau ambil apa? Kemudian ada screening prenatal ya, yang baru dan canggih begitu, dapat mendeteksi materi kromosom dari janin yang yang bersirkulasi dalam darah ibu. Nah, tes ini dikatakan tidak invasif ya, tetapi memberikan akurasi yang tinggi seperti itu. Ya, itu ya artinya kita ini hanya pengetahuan tambahan saja ya begitu. Nah, teman betul-betul bisa diprediksi, bisa diketahui gitu nanti. Kemudian tapi ya saat lahir ya untuk mendiagnosis sindrom Down ini biasanya saat lahir pun sudah terlihat di ciri-ciri fisik tertentunya ya, di mana otot-ototnya rendah itu terlihat pendek gitu sih, otot-ototnya itu dari tangan ke kaki ke badan itu gitu pendek-pendek ya, lipatan dalam tunggal. Kemudian ini leher ke ya, kalau kita kan leher itu ada kan ada ketinggian ya, terlihat ya dari leher ke sini ke dada begitu ya. Nah, kalau anak Down syndrome kan pendek sekali ya gitu lihatnya itu. Kemudian lipatan dalam tunggal di dalam telapak tangan. Nah ya, jadi telapak tangan kalau kita kan banyak garis. Nah, teman-teman anak Down syndrome nanti hanya sedikit, nanti di PPT saya juga akan diperlihatkan gitu ya. Betul. Terus nih, fitur-fitur ini terjadi juga pada bayi tanpa Down syndrome, tapi analisis kromosom yang disebut kariotip dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis ini ya. Kemudian ada tes genetik ya gitu yang disebut FISH, dapat menerapkan prinsip-prinsip serupa dan mengkonfirmasi diagnosis dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kita masuk di karakteristik sindrom Down. Ya, jadi teman-teman ketika bertemu dengan anak Down syndrome, anak DS ya, saya mungkin biar tidak keceletot mengerti-rekannya, memiliki risiko lebih tinggi di dalam masalah kesehatan, jadi lebih rentan, ya lebih mudah sakit, gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga biasanya membawa penyakit dalam ya, penyerta seperti tadi kelainan jantung, kepekaan terhadap infeksi, daya tahan tubuhnya sangat rendah, begitu mudah sakit, begitu. Nah, maka kemudian kelainan pada bentuk otak biasanya lebih kecil, sehingga bentuk kepalanya itu lebih datar, ya, seperti itu. Kemudian cacat tambahan, nah, ada yang katanya ususnya pendek, ya, kalau katanya berarti kan saya tidak melihat, ya, begitu. Ada juga yang tidak beranus, ya, atau berdubur, busung dada, lemah otot, maupun kerusakan syaraf lainnya. Ya, seperti itu. Ada juga yang ketika dewasanya akan mengalami Alzheimer atau kehilangan memori ya, atau kalau bahasa istilah kitanya itu penuaan dini, tapi yang secara lebih cepat Alzheimer tuh ya, lupa, penurunan daya ingat begitu Alzheimer itu. Kemudian berikutnya
makannya kurang ya, gitu teman-teman. Kemudian ada juga yang matanya ya, penglihatannya menjadi juga tidak terlalu jelas, itu juga banyak seperti itu ya, itu ciri atau masalah-masalah fisik lain yang penyertanya. Nah, ini ya, ada juga di gangguan pendengaran, ini bahkan dengan data, karena ini namanya pusdatin, biasanya menyajikan data-data secara valid begitu. Ya. Di sini situasi kasus DS di Indonesia yang terus meningkat, ya, mulai dari 2010 sampai 2018, kenaikannya sekitar 0,21%, sehingga ada di sini ya di tahun 2017 mencapai 2124. Di sini apa nih ya, nah di rumah sakit ya. Terus kemudian coba kita cek ke bawah lagi ya, jumlah kasus baru sindrom Down pasien rawat jalan di rumah sakit di Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Nah, ya terus bertambah ya, seperti itu. Di 2015 sampai 2017 per kategori usia. Ya, usia yang paling tinggi ada di ini ya, 1 sampai 4 tahun di sini. Ya. Dan anak usia dini ya, teman-teman. Jadi kan betapa tingginya gitu. Ya. Kita masuk ke bawah. Nah, ini ya. Ini apa nih, data Riskesdaskes kecatatan sejak lahir usia 24 sampai 59 bulan itu 0,41% ya. Nah, dan menyumbang kecacatan terbesar. Menyumbang kecacatan terbesarnya, nah, jadi tadi yang maksudnya adalah bahwa sudah DS tapi membawa penyerta, ada yang tunanetra, ada yang tunawicara, ada yang tunarungu, tunadaksa, ya tunagrahita bahkan ya, apalagi kalau sudah Down syndrome biasanya juga turut tunagrahita, tapi kalau tunagrahita belum tentu ya Down syndrome. Paham ya? Jadi yang memiliki atau anak yang Down syndrome itu pasti akan tunagrahita biasanya, tapi anak yang dengan tunagrahita belum tentu juga DS ya, belum tentu Down syndrome begitu. Nah, di sini Harahap dan Salimah 2015 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata anak laki-laki lebih banyak menderita DS ini dibanding dengan perempuan. Sama seperti anak autis yang pernah saya sampaikan ya, tapi tipe tingkatan sedang, ringan dan beratnya ya lebih banyak yang berat itu dari perempuan gitu, kalau dulu autis yang pernah saya sampaikan ya. Nah, sedangkan di prevalensi anak perempuan berusia 24 sampai 59 bulan sebesar 0,06%. Nah, laki-laki 0,8%. Ini yang rawat inap tidak perlu faktor risikonya ya, ini usia ibu hamil nih ya gitu. Jadi kenapa usia ibu hamil itu sangat sangat penting ya, tidak terlalu muda dan tidak terlalu juga lewat ya, tidak terlalu tua seperti itu. Ini berdasarkan NDS National Down Syndrome Society mengungkapkan semakin bertinggi probabilitas anak yang mempunyai sindrom Down ya, seperti itu. Gitu. Nih coba lihat ya, di usianya ibu yang lebih dari 30 kan meningkat tajam ya gitu. Kalau misalnya di sini nih, atau yang di bawah 20 di sini, nah ya gitu teman-teman. Oke, baik. Ini juga ada tadi faktor usia, kemudian genetik atau turunan orang tua ya. Nanti jadi kalau ada pertanyaan apakah diturunkan Bu? Nah, ini jawabannya. Dilansir dari Mayo Clinic, sekitar 4% kasus sindrom Down adalah hasil dari genetik warisan salah satu pihak orang tua, baik ayah maupun ibu bisa menjadi pembawa DS ya di dalam gennya, atau gejala di sini membawa genetik disebut sebagai carrier ya. Sedangkan membawa carrier bisa tidak menunjukkan tanda atau gejala sindrom, dia tidak DS tapi pembawa. Nah gitu ya, itu teman-teman. Jadi proses kelahiran ini kejadiannya menyebabkan tambahan kromosom 21. Nah, gitu. Di sini lebih spesifik lagi, bahkan jika ayahnya adalah gen pembawa atau carrier, resikonya 3%. Tapi jika ibu ya
Down syndrome tapi pembawa, nah maka bisa beresiko 10 sampai 15%, itu artinya. Gitu ya teman-teman maksudnya. Tapi kalau kalau ayah tadi hanya 3%. Tapi kalau hanya juga kan tetap ya gitu kemungkinannya, maka berserah sama Allah ya. Kemudian penjagaan pengawasan selama sebelum hamil itu ya, prakehamilan itu menjadi sangat penting gitu teman-teman. Oke, itu di info pustatinnya ya yang secara faktual ya, menyajikan dan empiris karena berdasarkan data-data hasil penelitian begitu terkait dengan prevalensi atau info kemunculan anak Down syndrome. Sudah pernah melihat anak Down syndrome Bunda dan teman-teman? Atau ada yang di sekolahnya ada? Sudah pernah lihat Bu? Sudah pernah lihat Bunda. Sudah pernah lihat Bunda. Kira sekarang Sudah pernah lihat. Ya sudah sudah tidak asing ya gitu. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi sama sedunia kembarnya ya, seperti itu. Mau di Indonesia, mau di luar negeri begitu ya, mau di manapun, belahan dunia manapun sama. Ini yang tadi disebut dengan kelainan kromosomnya ya. Nah ini semuanya kan membelah nih 2. Nah ini kromosom nomor 21 kan ini dapat 46 ya gitu. Oke. Nah seperti itu. Baik, ini juga nih ya. Oke, seperti itu. Ini ya contoh laki-lakinya, perempuannya. Nah ini harusnya yang benar seperti ini, memisahkan dirinya, tapi ini yang tadi keliru sehingga dia tadi jadi 3 begitu ya. Ini tadi risiko kelahiran sama di info pustatin juga ya, ada di mana usia ibu yang ya hamil di atas 30 tahun akan berisiko lebih tinggi ya di sini sampai 1 dari 33 kehamilan, seperti itu risikonya ya. Nah ini juga dari kelainan sudah tadi ya. Dari hampir semua anak Down syndrome ya yang memiliki kelainan, pada umumnya mereka dapat kok memiliki kemampuan akademik ya, sederhana begitu, kemudian bisa juga memiliki kemampuan aktivitas bantu diri ya, self helpnya, merawat dirinya itu bisa begitu ya. Saya dulu waktu mengajar di sekolah inklusi bertemu dengan anak Down syndrome, adik kakak sama dua-duanya Down syndrome begitu ya. Masya Allah, orang tuanya diberikan 2 anugerah anak surga ya, seperti itu. Betapa kuatnya bagi saya begitu ya. Jadi sindrom Down ini adalah kumpulan gejala akibat abnormalitas kromosom ya, gitu, yang biasanya kromosom 21 ya, dan kita tidak berhasil memisahkan diri gitu ya, sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. Kita harusnya ya 46 ya, 23 dari ayah dan ibu. Nah seperti itu. Jadi tidak semua yang ganjil itu ya. Kalau biasanya yang baik-baik itu katanya biasanya ganjil itu ya. Nah, tapi kalau ini tidak boleh ganjil kromosom, harus kita 44. Sindrom ini pertama kali diuraikan oleh Langdon Down ya, seperti itu. Baik, ini tadi masih terkait dengan data ya, prevalensi tadi juga sudah, kemudian etiologinya atau bagaimana pencetusnya ya, yang menyebabkannya seperti itu ya. Sama tadi, nah umur ibu tadi sudah saya jelaskan begitu. Ada juga yang ayah atau ibu sebagai carrier juga sama, meskipun bukan penderita DS-nya gitu. Gejala lain ya, biasanya anak Down syndrome itu bisa jadi ada berat bayi kurang dari normal ya gitu. Ini istilah-istilah klinis saya juga kurang paham ya, jadi saya bukan asal ya, tapi
klinis, makanya ya kan istilah-istilahnya klinis yang kita lihat tadi seperti fisiknya itu saja yang kita bisa mungkin cermati lebih detailnya. Nah ini yang saya maksud tadi ya, garis tangannya cuma satu seperti ini nih. Coba kalau garis tangannya ada teman-teman kan banyak, ada yang seperti huruf M, ada yang seperti huruf V, huruf Y begitu ya. Nah ini dan ruas-ruas ini pendek. Yo, lihat kakak bikinnya susu lah ya. Coba dekatkan ke kamera. Kan nggak pendek-pendek ya. Panjang-panjang ya. Bu Ida, saya off-kan dulu mic-nya ya. Coba teman-teman perlihatkan jarinya ke kamera. Mana jarinya bunda-bunda? Masuk nggak di kriteria? Nah, ya ada yang panjang-panjang bahkan lentik begitu ya. Oke, tidak pendek ya. Enggak Bu gitu ya. Sudah bisa kuliah level S1 kok istilahnya sepertinya. Ya, karena biasanya kan Down syndrome ada yang disertai dengan tadi tenaga ringan ya, seperti itu. Baik, ini tadi apa kameranya sudah saya on kan kok punya saya, tapi nggak mau nyalain. Nyala. Baik, nah kita cek lagi berikutnya. Gejala lain ya, nah, lebih pendek dari umurnya, lebih sebayanya, tingkat intelijensinya atau kecerdasannya juga berbeda dari yang lain ya. Lebar tengkorak, kepala pendek, mata sipit, tidak ada lipatan kelopak matanya seperti ini ya. Nah, jadi langsung ya gitu. Lidah kelihatan menonjol ya dan keluar, dan tangan lebar dengan jari-jari pendek. Nah, pada beberapa anak memiliki kelainan bawaan jantung seperti itu. Ya, jering juga disebut dengan kelainan saat pencernaan ya. Gitu. Kemudian komplikasi retardasi mental, kerusakan hati. Ya, makanya anak-anak yang kuat, orang-orang tua yang kuat juga yang memiliki putra-putri seperti ini. Ya, komplikasi tadi Alzheimer sama seperti ini leukemia ya gitu. Penyebabnya juga sudah tadi disampaikan ya, patofisiologi atau penyebab yang belum diketahui. Nah gitu ya. Kemudian terdapat perubahan hormonal yang menyebabkan dari non-disjunction kromosomnya tadi ya gitu. Kemudian prognosisnya ini 44% anak yang DS hidup sampai 60 tahun dan hanya 14% hidup sampai 68 tahun. Nah ya, jadi daya tahan hidupnya sebetulnya kalau melihat di sini ya, ada yang sampai usia tua begitu ya. Tingginya kejadian ini ya karena tadi penyakit jantung bawaannya pada penderita ini yang mengakibatkan 80% kematian dari anak Down syndrome berasal dari penderita jantung ini. Kemudian meningkatnya resiko katanya terkena leukemia pada sindrom Down ini 15 kali dari populasi normalnya. Nah ini penyakit Alzheimer yang lebih dini akan menurunkan usia harapan hidup. Nah ya UHH itu. Jadi kenapa usianya mungkin bisa berbeda sekali gitu. Ya. Nah ini gangguan tiroid, gangguan hormonal ya, gangguan pendengaran akibat infeksi berulang, gangguan penglihatan karena ada perubahan pada lensa dan kornea, usia 30 tahun, nah yang sudah menderita demensia atau tadi Alzheimer tadi gitu ya, ada penurunan kecerdasan, perubahan kepribadian, nah di usia-usia seperti ini di atas 30 tahun. Pencegahannya kalau mau memastikan bahwa kita ingin betul-betul secara ikhtiar begitu ya, ikhtiar secara dunia istilahnya begitu, bisa dilakukan dengan konseling genetik ya atau amniosentesis gitu pada kehamilan yang dicurigai akan sangat membantu mengurangi angka kejadian sindrom Down ya, atau dengan biologi molekuler ya, begitu. Ini juga saya kurang paham gitu ya, sepertinya istilah klinis yang memang betul-betul memastikan bahwa bibit bobot kita itu adalah bibit yang paling terbaik gitu ya. Baik, itu teman-teman, ini diagnosisnya ya. Saya akan agak skip saja, kita masuk yang lebih penting ke nama ini, di penata laksanaan. Kita kan intinya ada di sini ya, di penata laksanaan, di penanganannya begitu ya. Ada yang namanya penanganan secara medis. Nah secara medis karena tadi banyak sekali yang
faktor penyakit penyerta begitu ya. Kemudian pendengaran di sini sekitar 70-80%, penyakit jantung bawaan, ya penglihatan juga sama begitu ya. Kemudian ini nutrisi, kelainan tulang begitu ya. Nah, ini juga menjadi penata laksanaan dari segi medis ya. Kemudian dari segi pendidikan ada intervensi ya. Intervensi di sini program yang dipakai sebagai pedoman bagi orang tua untuk memberi lingkungan yang memadai gitu ya. Ada juga taman bermain ya untuk keterampilan motorik kasarnya, terapi sensori integrasi, okupasi itu yang penting ya. Kemudian mana nih pendidikan khusus yang bisa masuk ke SLBC ya, jika memang orang tua memilih memasukkan anaknya tidak di sekolah inklusi tapi di sekolah khusus, nah memang bisa masuk ke SLBC karena umumnya anak tunagrahita pasti akan anak Down syndrome pasti akan tunagrahita begitu ya. Nah, sini akan mendapatkan ya berbagai penanganan, intervensi, mengenal identitas personal, harga diri, kesenangan, minat begitu ya. Kemudian mengasah perkembangan fisiknya anak-anak tersebut, bagaimana akademisnya dan kemampuan sosialnya, sehingga mereka mampu bekerja dengan baik dan menjalin hubungan baik seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah perawatan atau penanganan. Ya, ada yang selama masa neonatal, ada juga yang selama neonatal itu berarti pas pertama kali lahir ya, gitu. Jadi selama masa neonatal yang perlu dikajinya adalah mulai dari seperti tes Apgar itu ya, pertama bayi baru lahir itu dilihat suhu tubuhnya, ya kebutuhan nutrisi makan, kemudian ininya warna tubuhnya, kadar bilirubinnya seperti itu. Kemudian pengkajian tentang kemampuan kognitif dan perkembangan mental anak, sosialisasinya bagaimana, begitu ya. Motorik keluarga dalam merawat anak dengan sindrom Down ini. Gitu. Izin sebentar. Oke, ini tadi diagnosa yang di perubahan nutrisi, saya akan teks skip kalau itu ya. Nah, ini penata laksanaan untuk dari segi gizi ya, tetap berikan nutrisi yang memadai ya, melihat kebutuhannya begitu ya, dimana apalagi untuk masa pertumbuhan tetap berikan sesuai dengan porsinya. Nah, biasanya ini kemampuan untuk menelan juga masih perlu untuk dilatih. Nanti coba saya ada videonya, saya lihatkan dulu. Ya, ada ya. Oke, coba nanti kita putarkan ya, biar lebih komprehensif gitu. Nah, untuk menelan itu juga nanti latihan tersendiri gitu ya. Nah, ini dari bayi. Saya pikir lebih ke video saja biar coba. Oh, sudah pas ya. Kita langsung ke video saja biar teman-teman bisa secara detail melihatnya. Ini terapi dari bayi ya, terapi dari bayi untuk yang bayi Down syndrome. Sebentar, saya putarkan dulu. Bismillah, semoga bisa ya videonya karena sudah lama. Saya pakai pemutar yang lain coba. Oke, bentar, sudah bisa share.
saya akan skip ya. Pun nanti buat setrika kan? Sindroma Down adalah suatu kumpulan gejala yang khas ditemukan pada anak dengan muka juga yang khas. Di mana pada sindroma Down ini ditemukan juga kekurangan kecerdasan atau lebih dikenal dengan retardasi mental. Sindroma Down ini bukan suatu kutukan, tetapi merupakan kelainan kromosom, di mana secara sitogenetik atau pemeriksaan laboratorium analisis kromosom ditemukan trisomi 21. Gejala apa saja yang ditemukan pada pasien-pasien atau anak-anak dengan sindroma Down? Pertama, kita bisa melihat mukanya yang khas, di mana jembatan antar alis mata ini atau jembatan hidung ini melebar, kemudian agak sipit, telinganya kecil atau ada kelainan bentuk di telinga dan agak rendah. Di samping itu kita lihat bahwa kepalanya di bagian belakang itu datar. Selain kepala yang kita lihat dan muka yang khas tadi, kita bisa menemukan adanya kelainan pada tangannya, di mana pada tangan jari-jari tangannya ini kadang-kadang pendek-pendek, yang kelingking itu agak melengkung, dan pada garis tangannya terdapat garis simian, suatu garis lurus. Kalau kita kan bercabang-cabang, tetapi ini merupakan satu garis lurus. Selain dari itu, pergerakan anak-anak dengan sindroma Down itu juga sangat ototnya agak lemah, jadi kurang kuat. Itu yang bisa ditemukan pada bayi atau anak. Coba kita langsung skip ke itu ya. Tadi kan sudah diulang ya. Nah, stimulasinya coba. Anak Ini langsung ke terapinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Woro Murti. Saya fisioterapis tumbuh kembang anak dari Rumah Sakit Harum dan Klinik Tumbuh Kembang Anak Pela 9. Saat ini, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian apa itu fisioterapi dan teknik-teknik fisioterapi yang dapat dilakukan di rumah oleh Bapak dan Ibu sekalian. Fisioterapi adalah salah satu upaya terapi untuk memberikan stimulasi pada tumbuh kembang anak secara optimal. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah pertama, dengan mengetahui refleks yang ada pada anak sebagai berikut. Pertama, kita melatih refleks menggenggam. Diharapkan anak menggenggam lebih kuat, gunanya untuk latihan dia memegang benda yang akan dia pegangnya. Tetap tangan seperti ini. Gerakan bisa seperti ini. Di rumah dilatih tapi tidak ditarik. Ya, cukup dengan latihan menggenggam saja. Iya, refleks berikutnya kita tadi mengunyah ya. mengajarkan refleks dia Mengunyah dan menelan. Caranya kita memasukkan jari kita ke dalam mulut anak, diharapkan anak akan mengaktifkan mulutnya. Dan seperti ini contohnya, ya, dan dia langsung tidak mau apa lagi. Ya, dia akan mengisap seperti ini. Ya, gunanya untuk dia mengunyah pelajaran selanjutnya. Kemudian kita mengetes ref untuk menghisap puting susu. Caranya kita mendekatkan tangan kita ke sini dan dia akan mencari seperti ini. Ya, lebih sayang. Kita melihat dia mencari mengubur puting susunya. Ini akan berguna untuk dia menghisap asinya. Refleks berikutnya kita mengetes refleks pada anak. Caranya kita dengan angkat, kemudian kita jatuhkan kepala ke belakang dan dia akan mempertahankan posisinya. Ya, sekali lagi coba. Iya, seperti ini dia akan bertahan pada posisi tengah.
Refleks berikutnya kita akan melihat refleks ATNL dan STNR yang berguna untuk latihan berguling. Caranya, tengokkan kepala bayi ke satu sisi, dia akan melihat sisi yang panjang dan dia akan terputar seperti ini. Ya, kembali saya ulang. Tengokkan kepala bayi pada satu sisi. Iya sayang. Iya sayang. Sebentar. Iya. Oh. Nah, jadilah dia akan berputar seperti ini. Ini refleks-refleks ini berguna sekali untuk latihan berguling. Kalau ASTNR tidak terkembang dan tidak terkembang, ini akan sulit untuk latihan berguling. Kemudian, refleks ATNR, bila kita untangkan bayi, kemudian kita tekuk kedua kakinya, dia akan memanjangkan kedua bagian tubuh bagian atasnya. Bila kita luruskan, dia akan menekuk pada bagian atasnya. Jadi berlawanan. Bila kita tekuk ini, dia akan meluruskan ke sini. Dan bila kita luruskan ini, dia akan menekuk seperti ini. Berikutnya adalah positive supporting reflex. Caranya kita memegang bayi kita begini, kita sentuhkan kakinya ke bawah, dan dia akan mengangkat kedua tungkainya. Kedua, kita dapat melakukan massage pada tubuh anak sebagai berikut. Berikutnya, pemberian stimulasi dengan massage pada anak. Ini sangat nyaman. Caranya, kita tahan tangan anak dalam kondisi yang nyaman, suhu udara yang nyaman. Setelah kita persiapkan seperti ini, kita mulai dari bagian kepala. Kita usap kepala ke belakang, sampai ke belakang, kemudian turun ke dada, ambil ke tangan, sampai ke ujung tangan, kembali lagi ke dada, kita usap keluar, kita turun ke arah bawah, kembali ke bagian perut, kita putar perutnya, kemudian kembali ke arah berlawanan, kembali tutup dengan satu putaran, kita menuju ke bawah, sambil kita tarik perlahan-lahan sampai ujung jari. Dari bawah kita bisa membuat gerakan seperti ini. Perlahan-lahan kembali ke atas, bukan sendinya yang diputar, tapi bagian-bagian ototnya. Berikutnya kaki sebelahnya. Ya. Kemudian massage tidak harus dimulai pada pagi hari atau malam hari. Siang hari dia dengan suasana santai bisa kita berikan. Stimulasi berikutnya dari posisi tengkurap. Kita bisa memulai dari arah kepala, lihat posisi anak santai, jadi pegang kepala, menuju ke belakang, kita sentuh sampai ke belakang, kita ulang lagi, kemudian sampai di sini, sampai di pantat, kita putar bagian pantat, kita tarik ke bagian kaki, sampai ke ujung ibu jari. Ulang kembali, tarik dari sini, menuju ke bawah, ke belakang, ke bawah, sampai ke bagian ujung kaki. Kemudian kita bisa memberikan stimulasi pada bagian punggung. Iya sayang. Kita usap ke sisi tubuh sebelah luar. Bergantian. Ya, kembali lagi dari atas, tarik ke bawah. Stimulasi berikutnya adalah dengan cara melatih dia ke arah pola gerak yang optimal. Kita bisa menggerakkan dia pertama dengan latihan miring, ya, kemudian sampai tengkurap. Kemudian kita melatih kedua tangannya dengan cara memposisikan seperti ini, sikunya menumpuk. Kemudian kita bisa melatih kedua tangannya untuk mensupport dadanya. Iya. Kemudian kita bisa melatih dia untuk mengangkat pantatnya. Iya, sampai di akhirnya untuk duduk sendiri. Setelah ini kita akan melatih dia untuk ke arah ke atas, untuk menuju ke arah berdiri dan berjalan. Kita bisa melatih dia ke arah posisi berlutut. Posisikan dia ke arah berlutut dari posisi tengkurap. Iya, seperti ini. Kemudian ya berdiri. Dan akhirnya kita melatih dia. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Puspita Sari. Saya bagian dari tim edukasi di Deputa. Saat ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai teknik-teknik terapi yang mungkin bisa dilakukan di rumah. Di antaranya, teknik terapi yang akan dijelaskan di sini adalah pertama, terapi bicara, kemudian yang kedua adalah okupasi terapi. Di dalam okupasi terapi meliputi sensori integrasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi wicara yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak Down syndrome di rumah. Di antara teknik yang akan diberikan, yaitu yang pertama adalah melakukan
stimulus sensori. Stimulus sensori di sini fungsinya untuk memberikan input atau pengalaman sensoris yang merupakan teknik untuk merangsang supaya pergerakan motoriknya menjadi lebih baik. Sensorik merupakan dasar dari terjadinya satu gerakan. Teknik yang bisa dilakukan pertama, melakukan masas dan menggunakan tangan kosong. Bapak Ibu bisa melakukannya dengan cara menyentuh-nyentuh di daerah tangannya, kemudian ke daerah wajahnya. Tujuannya sama, semuanya untuk stimulasi sensori. Ya. Satu. Yang kedua, kemudian melakukan sentuhan yang sama, teknik yang sama, tetapi menggunakan tekstur yang berbeda. Dalam hal ini kami menggunakan bantal sensori. Bantal sensori mempunyai tekstur yang berbeda, sehingga memberikan pengalaman yang berbeda kepada kemampuan sensori anak. Kita pinjam bibinya. Dulu. Kemudian yang ketiga, menyentuh tangan dan wajah dan menggunakan sikat. Sikat yang digunakan adalah sikat yang halus yang tidak akan melukai kulit anak. Sikat ini tujuannya sama, yaitu untuk memberikan pengalaman, sentuhan, dan tekstur yang berbeda kepada otak anak, sehingga nanti otaknya menjadi lebih berkembang. Lagi. Yang keempat yaitu menyentuh tangan dan muka dengan vibrator. Tujuannya pun sama, yaitu untuk memberikan pengalaman, sentuhan, dan tekstur yang berbeda kepada otak anak, sehingga nanti ototnya menjadi lebih berkembang. Bibinya. Senyum dulu. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan es dalam hal ini mewakili temperatur, sehingga kemampuan sensori bisa berkembang menjadi masas pada area wajah. Pada anak-anak Down syndrome, tidak jarang mengalami hipotonus atau kelemahan pada pergerakan otot-ototnya, pada kekuatan otot-ototnya. Masas yang akan dilakukan pada wajah kali ini yaitu menyentuh di area pipi, kemudian di samping hidung, kekuatan otot. Alat yang akan digunakan di masas adalah area pipi bagian dalam dan permukaan. Satu lagi. Pinter. 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 Makin sering ya. Yuk, dinyanyi lagi yuk. Kemudian dengan menggunakan cewicu atau alat karet yang bisa digunakan untuk latihan mengunyah, alat tersebut diletakkan pada bagian gerah belakang dan merangsang supaya si anak melakukan aktivitas mengunyah, menggigit alat karet tersebut. Kemudian yang berikutnya, pengalaman yang diberikan langsung dengan menggunakan media makanan. Dalam hal ini, makanan yang dipilih adalah makanan yang berbentuk stick, berbentuk panjang. Tujuannya sama, yaitu untuk melatih kekuatan mengunyah dengan pengalaman makanan secara langsung. Bisa, masih bisa, pintar. Terus. Masih dari kita. Mengunyah saja sampai di terapi ya untuk anak DS tuh. Latihan berikutnya yang akan dilakukan yaitu latihan pernapasan. Pernapasan merupakan generator untuk berbicara. Latihan pernapasan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media sedotan. Dengan menggunakan media sedotan, anak secara tidak langsung melatih kemampuan menarik nafasnya. Dan kemudian media kedua yang digunakan adalah fluid dan bubble. Dengan menggunakan media fluid ataupun bubble, secara tidak langsung anak sedang melakukan latihan pengeluaran nafas. Kedua latihan ini berfungsi untuk melatih pernafasan yang merupakan generator untuk berbicara. Pas lagi. Bangun. Latihan berikutnya yang akan dilakukan adalah latihan pemahaman bahasa. Bahasa merupakan, dan yang terakhir, meminta anak untuk mengambil benda tersebut dalam berkomunikasi. Latihan yang akan dilakukan ada 3, yaitu menunjuk dengan cara meminta anak untuk menunjuk benda yang telah kita sebutkan sebelumnya.
Yang kedua adalah meminta anak untuk mengambil benda tersebut. Dan yang terakhir, meminta anak untuk mengambil benda tersebut dan kemudian memberikannya kepada kita atau terapis. Ketiga latihan ini bertujuan untuk melatih kemampuan dan menambah kemampuan kosakata pada anak. Ambil ayam. Pinter, Mbak Sip. Bu Tita minta ayam. Bu Tita minta ayam. Kasih ayam ke Bu Tita. Ambil ayamnya, Mbak Sip. Bu Tita minta ayam. Ya, Mbak Sip ambil, kasih Bu Tita. Ya, terima kasih. Bu Tita minta apel. Ambil apel, kasih Bu Tita. Ambil apel, kasih Bu Tita. Kasih lihat. Terima kasih. Pada bagian ini, latihan yang akan dilakukan adalah latihan okupasi terapi. Pada bagian okupasi yang pertama, ada latihan sensori integrasi yang bertujuan untuk mengintegralkan kemampuan keseluruhan sensor pada anak. Yang pertama yaitu stimulasi sensori. Stimulasi sensori yang diberikan pada area tangan dan punggung anak. Tujuannya untuk memberikan pengalaman rasa, baik itu sentuhan maupun tekstur. Berikutnya, yaitu berjalan di papan titian. Berjalan di papan titian bertujuan untuk melatih keseimbangan anak. Kemudian, yang ketiga, bermain ayunan. Seperti juga berjalan di papan titian, bermain ayunan bertujuan untuk melatih keseimbangan pada anak. Berikutnya yaitu melompat. Pada kemampuan melompat ini, bagian yang dilatih adalah kemampuan dari perhubungan dari sendi dengan sendi, yaitu pada kaki atau lutut. Kemudian yang berikutnya memanjat. Seperti pada kemampuan melompat, pada latihan melompat, latihan memanjat bertujuan untuk melatih kekuatan otot-otot tangannya, otot-otot tubuhnya secara keseluruhan, dan sendi-sendi pada bagian tubuh anak. Latihan berikutnya yang akan dilakukan yaitu untuk melatih kemandirian anak. Latihan yang diberikan, yang pertama yaitu latih memakai baju secara mandiri. Pada tahap ini, penting untuk memperhatikan bagian tubuh anak yang lebih kuat, apakah sisi kanan atau sisi kiri. Jika sisi kanan yang lebih kuat, maka pengenaan baju dilakukan pada sisi kanan terlebih dahulu, baik itu kaos maupun kemeja. Yang berikutnya yaitu mengenakan celana. Pada bagian ini, jika anak belum mampu mengenakannya dengan cara berdiri, maka bisa dilakukan dengan cara duduk. Saya skip ya, melihatnya sedikit lagi waktunya. Tujuan agar anak mampu memegang benda dengan lebih stabil. Begitu pula dengan bermain pada menara donat. Berlatih untuk memindah-mindahkan benda, melatih kemampuan otot anak dalam kekuatannya memegang benda. Berikutnya yaitu latihan wiring atau menggunakan alur kawat. Di sini bertujuan agar anak mampu melakukan gerakan bergelombang yang nanti untuk kepentingan belajar menulis. Kemudian latihan mewarnai dan menggambar bentuk atau pola yang mengenai latihan-latihan yang akan diberikan kepada anak Bapak Ibu sekalian. Karena pada teknik-teknik latihan tertentu tentu memiliki risiko. Nah, untuk mengenali risiko itu tentu akan lebih baik jika Bapak Ibu berkonsultasi terlebih dahulu. Lingkungan sosial, sehingga biasanya memang terapi perilaku ini diberikan hanya pada mereka yang digunakan untuk mengubah satu perilaku.
sehingga diharapkan anak-anak ini dapat mengikuti norma-norma atau perilaku yang ada di masyarakat. Tetapi dari segi research ini dikatakan bahwa sebetulnya 60% anak Down syndrome ini tidak memiliki masalah dengan perilaku terhadap lingkungan sosial, sehingga dari terapi perilaku terakhir, artinya kemudian testimoni terapi medik tadi sudah. Kita bisa. Oke, nanti boleh saya kirimkan di grup ya kalau videonya mau nanti nonton kembali, karena kalau di Spada itu sangat berat, udah susah sekali menguploadnya. Iya, itu teman-teman, semoga lengkap ya, terlihat pemahaman secara praktisnya, teori-teori terapi-terapi penanganan secara komprehensif untuk anak Down syndrome. Meskipun anak-anaknya istimewa, saya yakin pasti menyimpan sejuta keistimewaan juga untuk kita semua, untuk patut disyukuri ya, gitu. Baik, dan nanti ketika teman-teman mungkin bertemu ya, sedikit banyak tadi penanganan-penanganan tadi bisa diadaptasikan secara sederhana ya, seperti itu. Dan tidak terasa tinggal 1 menit. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di materi penanganan anak Down syndrome. Ke depan ini sudah tuntas materinya, sebetulnya kita nanti bisa merecall, teman-teman akan diskusi terkait dengan materi yang pernah kita bahas begitu ya, atau mungkin ada masalah baru ya, anak berkebutuhan khusus baru yang mungkin perlu kita kuatkan, silakan di sisa-sisa pertemuan ini begitu ya. Terima kasih, saya izin mengakhiri. Sehat selalu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.